Kunci rumah tak berfungsi. Suamiku mengusirku demi menjadikan rumah kami gudang bisnis selingkuhannya. Aku tersenyum dan pergi. Namun, 10 menit kemudian, dia berlari mengejar, bersujud gemetar di kakiku saat tahu siapa pemilik rumah yang sebenarnya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Malam itu hujan turun rintik-rintik, menambah dingin suasana hatiku yang sebenarnya sudah beku sejak lama. Jarum jam di tanganku menunjukkan pukul 11 malam. Tubuhku terasa remuk redam setelah seharian berkutat dengan tumpukan dokumen sengketa lahan di kantor, ditambah rapat direksi yang alot. Yang kuinginkan hanyalah mandi air hangat dan tidur. Namun, saat aku memasukkan anak kunci ke lubang pintu rumah, ada yang aneh. Kunci itu tidak bisa masuk sepenuhnya. Aku mencobanya lagi, menggoyangkannya sedikit, tapi tetap macet. Mungkin salah kunci, gumamku pelan, meski aku tahu pasti itu kunci yang benar. Belum sempat aku merogoh tas untuk mencari ponsel, pintu tiba-tiba terbuka dari dalam. Cahaya lampu ruang tamu yang terang benderang menyilaukan mataku sesaat. Di sana, berdiri suamiku, Rangga. Tapi dia tidak sendirian. Ada seorang wanita bergelayut manja di lengannya. Wanita itu mengenakan daster sutra merah marun yang sangat kucenali. Itu daster mahal yang kubeli bulan lalu tapi belum sempat kupakai. Namanya Bella. Aku tahu siapa dia. Dia adalah wanita yang selama 6 bulan terakhir ini menggerogoti gaji suamiku, dan rupanya sekarang, dia juga ingin menguasai rumahku. Rangga menatapku bukan dengan rasa bersalah, melainkan dengan tatapan jijik seolah aku adalah pengemis yang nyasar ke teras rumahnya. "Ngapain kamu pulang?" tanya Rangga ketus. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada pertanyaan, "Kenapa pulang malam?" "Ini rumahku, Mas." "Tentu saja aku pulang," jawabku datar. Aku terlalu lelah untuk berteriak. Bella tertawa kecil, suara tawanya terdengar seperti gesekan piring pecah di telingaku. "Rumahmu? Duh, Mas, istri kamu ini halu ya? Bukannya ini rumah dinas dari kantormu yang hebat itu?" Rangga menepuk tangan Bella pelan, seolah menenangkan peliharaan kesayangan. Lalu dia menatapku dengan dagu terangkat. "Dengar ya, Indira. Mulai malam ini, kamu tidak bisa tinggal di sini lagi. Kuncinya sudah kuganti tadi sore." Aku menaikkan alis, masih berusaha mencerna keberanian luar biasa dari laki-laki yang selama ini hidup dari kucuran danaku. "Kamu mengganti kunci rumah tanpa memberitahuku? Lalu aku tidur di mana?" "Itu urusanmu," sergah Rangga cepat. "Lagi pula, lihat dirimu. Kumel, bau keringat, pulang malam terus. Kamu tidak pantas tinggal di rumah elit seperti ini. Bella lebih pantas. Dan satu lagi, kami butuh tempat gembel ini untuk gudang. Barangku makin banyak. Usaha kekasihku makin melejit. Kamar tamu dan ruang tengah akan kami pakai untuk menumpuk stok baju dagangan Bella." "Gudang?" ulangku tak percaya. Rumah minimalis 2 lantai di kawasan elit Jakarta Selatan ini dia sebut tempat gembel dan mau dijadikan gudang? "Iya, gudang," sahut Bella dengan nada bangga. "Online shopku lagi banjir orderan, Mbak. Omzetku bulan ini saja sudah tembus puluhan juta. Kami butuh ruang lebih. Daripada buat nampung istri tidak berguna kayak Mbak, mending buat nampung uang." Aku menatap Rangga lekat-lekat. "Mas, kamu sadar apa yang kamu ucapkan? Kamu mengusir istrimu sendiri demi gundikmu?" "Jaga mulutmu," bentak Rangga. "Bella bukan gundik. Dia calon istriku yang sukses. Tidak seperti kamu, kerjaan cuma staf administrasi rendahan, gaji pas-pasan, pulang malam entah habis ngapain. Aku sudah muak melihat mukamu yang melas itu. Pergi sana, cari kontrakan murah atau pulang ke rumah orang tuamu." Sebuah koper besar dilemparkan Rangga ke arah kakiku. Koper itu berisi baju-bajuku yang dimasukkan asal-asalan. Beberapa lengan baju terjepit di resleting. "Barang-barang sampahmu sudah kubereskan," kata Rangga lagi. "Sekarang, menyingkirlah. Jangan halangi pemandangan kami." Biasanya, seorang istri akan menangis meraung-raung jika diperlakukan seperti ini. Dikhianati, dihina, dan diusir di tengah malam. Tapi anehnya, aku tidak merasakan sakit hati.
Yang kurasakan justru rasa geli yang luar biasa. Rasa ironi yang begitu pekat, hingga rasanya ingin meledakkan tawa di wajah mereka. Mereka pikir aku staf administrasi? Mereka pikir rumah ini milik Rangga? Aku menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Sangat tipis. Baiklah kalau itu mau kalian, kataku tenang. Aku tidak mengambil koper itu. Aku membiarkannya tergeletak di teras yang basah kena cipratan hujan. Kalian butuh gudang? Silakan pakai. Nikmati saja. Rangga tampak bingung melihat reaksiku yang terlalu tenang. Mungkin dia mengharapkan drama, tangisan, atau permohonan agar tidak diceraikan. Tapi aku justru membalikkan badan. Oh, satu lagi, kataku tanpa menoleh. Nikmati 10 menit terakhir kalian di sini. Apa maksudmu? Dasar gila, teriak Bella. Pintu dibanting keras di belakangku. Bunyi, bam, itu menjadi tanda dimulainya perang yang sesungguhnya. Aku berjalan santai menuju pos satpam di gerbang utama klaster. Hujan rintik-rintik membasahi blazer kerjaku, tapi aku tidak peduli. Di pos satpam, Pak Ujang sedang menyeruput kopi. Dia kaget melihatku berjalan kaki sendirian malam-malam. Loh, Bu Indira? Kok jalan kaki? Mobilnya mana, Bu? Mas Rangga nggak jemput? Tanya Pak Ujang panik. Dia buru-buru membukakan pintu pos. Nggak apa-apa, Pak Ujang. Saya mau numpang duduk sebentar. Ada tamu yang mau datang? Jawabku sambil duduk di kursi plastik panjang. Tamu siapa malam-malam begini, Bu? Perlu saya panggilkan taksi? Bukan taksi, Pak. Pak Bagas yang mau datang. Mendengar nama Bagas, Pak Ujang langsung tegak. Dia tahu siapa Bagas. Bagas adalah kepala divisi legal di perusahaanku, sekaligus orang yang mengurus semua aset pribadiku. Aku melirik jam tangan. 5 menit berlalu. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rangga. Jangan harap kamu bisa balik lagi. Besok surat cerai kurus. Aku hanya membaca pesan itu tanpa membalas. Tepat 10 menit kemudian, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti di depan pos satpam. Bagas turun dengan setelan jas rapi, diikuti 2 orang pria berbadan tegap berseragam security khusus perusahaan. Selamat malam, Bu Indira, sapa Bagas sambil membungkuk hormat. Maaf membuat Ibu menunggu. Dokumennya sudah siap semua. Langsung saja, gas. Ke rumah nomor 88. Kosongkan rumah itu malam ini juga. Perintahku. Baik, Bu. Sesuai instruksi, kami akan melakukan pengosongan paksa karena penghuni ilegal. Jawab Bagas tegas. Aku berdiri, merapikan blazerku, dan berjalan kembali ke rumahku diiringi Bagas dan timnya. Pak Ujang mengikuti dari belakang dengan wajah penasaran. Sesampainya di depan rumah, Bagas menekan bel berkali-kali. Rangga membuka pintu dengan wajah merah padam, siap memaki. Heh! Sudah kubilang jangan kembah. Kalimatnya terhenti saat melihat 2 pria berbadan besar di belakangku, dan Bagas yang memegang map tebal. Siapa kalian? Tanya Rangga gagap. Bella muncul di belakangnya, wajahnya pucat melihat orang-orang asing itu. Selamat malam, Bapak Rangga, kata Bagas dengan suara bariton yang mengintimidasi. Saya Bagas, kuasa hukum dari Ibu Indira. Kami datang untuk memberikan somasi sekaligus perintah pengosongan rumah. Pengosongan? Kamu gila ya? Ini rumahku, bentak Rangga, meski suaranya bergetar. Bagas membuka mapnya dan memperlihatkan sertifikat asli rumah itu. Mohon maaf, Pak, sertifikat ini atas nama Nyonya Indira Larasati. Bukan atas nama Bapak. Bapak hanya menumpang. Dan karena Nyonya Indira sudah tidak mengizinkan Bapak tinggal di sini, maka Bapak dan teman wanita Bapak ini harus angkat kaki. Sekarang. Rangga membelalak. Dia merebut kertas itu, membacanya, lalu matanya membola. Dia menatapku tak percaya. Indira ini palsu kan? Kamu cuma staf biasa. Bacalah dengan teliti, Mas, kataku dingin. Di situ tertulis pemilik sah. Dan di bawahnya, ada surat pemutusan hak pakai aset. Tapi. Rangga kehilangan kata-kata. Barang-barang kalian akan dikeluarkan oleh tim keamanan kami.
Kalian punya waktu 5 menit untuk keluar dari halaman ini sebelum kami panggil polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan penyerobotan lahan, ancam Bagas. Bella menjerit histeris saat salah satu security mulai mengangkat kardus dagangannya keluar dengan kasar. Saat itulah, kesombongan Rangga runtuh seketika. Dia melihat mobil mewah Bagas, melihat sikap hormat orang-orang itu padaku, dan menyadari kesalahan fatalnya. Dia berlari menuruni teras, menerobos hujan, dan menjatuhkan dirinya di kakiku. Indira, sayang, maafkan aku. Rangga bersujud, memeluk kakiku yang masih memakai sepatu hak tinggi. Air mata dan air hujan bercampur di wajahnya yang menyedihkan. Aku hilaf. Dek, aku nggak tahu. Jangan usir aku. Aku suamimu. Aku menunduk, menatap puncak kepala laki-laki yang 10 menit lalu menyebutku gembel. Hina sekali. Lepaskan, kataku datar. Enggak, aku nggak mau. Maafkan Mas, Dek. Bella cuma mainan. Kamu istriku satu-satunya. Raungnya. Di teras, Bella mendengar itu dan berteriak marah. Rangga, apa-apaan kamu? Katanya kamu cinta mati sama aku. Aku menendang pelan bahu Rangga hingga dia terguling ke samping. Simpan drama kalian. Waktumu habis. Kejadian malam itu bukanlah petir di siang bolong. Itu adalah ledakan dari bom waktu yang sudah dirakit Rangga sejak 3 tahun lalu. Sejak awal pernikahan kami, benih-benih kebohongan itu sudah ia tanam dengan rapi, disiram dengan kata-kata manis, dan dipupuk dengan manipulasi. Aku ingat betul saat pertama kali kami menikah. Saat itu, aku sudah menjabat sebagai wakil direktur di perusahaan properti milik almarhum ayahku. Namun, demi menjaga harga diri Rangga yang saat itu mengaku sedang merintis karir di bidang investasi, aku sepakat untuk menyembunyikan status asliku. Aku bilang padanya bahwa aku hanya staf administrasi biasa. Aku ingin kami membangun rumah tangga yang setara, bukan hubungan atasan dan bawahan. Betapa bodohnya aku saat itu. Niat tulusku justru menjadi senjata makan tuan. Rangga datang dengan profil yang meyakinkan. Penampilannya selalu necis. Kemeja bermerek, yang belakangan ku tahu barang KW atau hasil thrift, dan bicara soal saham, forex, serta proyek miliaran. Sabar ya, Dek, ucapnya di bulan kedua pernikahan kami. Saat itu dia sedang duduk di sofa, memijat keningnya seolah memikirkan beban dunia. Proyek Mas di Kalimantan sedang stuck. Dananya tertahan birokrasi. Mas butuh suntikan dana talangan sedikit saja, sekitar 50 juta, buat pelicin orang dalam. Nanti kalau cair, Mas ganti 10 kali lipat. Aku yang saat itu sedang dimabuk cinta, tanpa pikir panjang langsung mentransfer uang itu. Pakai tabunganku saja dulu, Mas. Nggak usah diganti 10 kali lipat, yang penting urusan Mas lancar. Rangga memelukku erat saat itu. Kamu memang istri terbaik. Beruntung Mas punya kamu. Itu adalah 50 juta pertama. Bulan berikutnya, ada alasan lain. Mobilnya rusak dan butuh turun mesin, butuh 20 juta. Lalu bulan depannya lagi, ibunya, mertuaku, Bu Sari, mendadak sakit dan butuh biaya operasi, butuh 30 juta. Aku memberikannya lagi dan lagi. Dalam 6 bulan pertama pernikahan, hampir 200 juta uang pribadiku berpindah ke rekening Rangga. Setiap kali aku bertanya soal gajinya, dia selalu punya jawaban yang membuatku merasa bersalah jika bertanya lebih lanjut. Kamu ini kok hitung-hitungan sama suami? Gaji Mas itu sistemnya dividen tahunan, Dek. Nanti kalau cair akhir tahun, kita bisa beli rumah mewah, kita bisa keliling Eropa. Sabar sedikit kenapa sih? Bentaknya waktu itu. Dan aku, dengan bodohnya, percaya. Aku tetap bekerja keras di kantor, mengurus proyek-proyek raksasa, sementara di rumah aku berpura-pura hidup sederhana, masak sendiri, mencuci baju sendiri, demi mendukung perjuangan suami. Puncak kecurigaanku bermula setahun yang lalu. Rangga mulai sering dinas luar kota. Awalnya hanya 2 hari ke Bandung, lalu seminggu ke Surabaya, hingga akhirnya dia sering tidak pulang saat akhir pekan dengan alasan meeting dengan investor di Bali atau Singapura. Mas harus entertain klien, Dek. Orang-orang kaya itu mainnya golf di Bali. Kalau Mas nggak ikut, proyek bisa melayang. Alasannya saat aku protes kenapa dia jarang di rumah.
Tapi ada yang janggal. Setiap kali dia pulang dari dinas, dia tidak pernah membawa oleh-oleh, bahkan sekadar gantungan kunci. Bajunya selalu wangi parfum perempuan yang menyengat, bukan wangi laundry hotel. Dan yang paling menyakitkan, dia mulai berani meminta kartu kredit tambahanku. Buatkan Mas kartu tambahan dong, Dek. Limitnya yang agak besar, 50 atau 100 juta. Malu Mas kalau mau bayarin makan klien kartu Mas Decline karena limit habis kepakai buat operasional kantor. Pintanya, aku memberinya kartu kredit suplementari dengan limit 50 juta. Aku berpikir itu untuk investasi masa depan kami. Tapi tagihan yang datang bulan depannya membuat mataku terbelalak. Transaksi, toko emas mulia, 15 juta. Transaksi, butik Zara, 5 juta. Transaksi, Hotel Grand Sky, Suite Room, 3 malam, 12 juta. Saat aku mengonfirmasi hal ini, Rangga mengamuk. Dia melempar kertas tagihan itu ke wajahku. Itu buat hadiah klien. Klien Mas itu perempuan, dia minta hadiah biar tanda tangan kontrak. Kamu tuh nggak ngerti bisnis. Taunya cuma ngetik di kantor. Kalau proyek ini gol, uang segitu MAH cuma remah-remah, teriaknya. Ibu mertuaku, Bu Sari, juga ikut andil dalam menyudutkanku. Setiap kali aku berkunjung ke rumahnya, sindiran pedas selalu meluncur dari mulutnya. Suami itu Imam, Indira. Kalau dia butuh modal, ya didukung. Jangan pelit. Istri kok perhitungan. Lihat tuh si Rangga, kurus begitu karena mikirin kerjaan. Kamu malah enak-enakan di kantor ber-AC. Padahal, aku tahu betul kemana uang itu pergi. Rangga tidak kurus karena bekerja, dia kurus karena bergadang di klub malam. Tapi aku diam. Aku mengumpulkan bukti dalam diam. Aku menyewa detektif swasta sebulan yang lalu, karena rasanya aku sudah tidak sanggup lagi dibodohi. Laporan detektif itu datang 3 hari sebelum kejadian pengusiran malam ini. Sebuah amplop coklat berisi foto-foto Rangga dan Bella. Mereka bukan pergi menemui investor. Mereka liburan di Bali, menginap di villa mewah, makan di restoran fine dining, dan belanja barang-barang branded. Dan semua itu dibayar menggunakan kartu kreditku. Fakta yang lebih menyakitkan terungkap, Rangga tidak punya pekerjaan. Kantor investasi, yang dia sebut-sebut hanyalah sebuah warung kopi tempat dia nongkrong bersama teman-temannya sesama pengangguran, membual tentang proyek fiktif. Uang yang selama ini kuberikan, habis untuk judi online dan gaya hidup hedonisme. Usaha kekasihku makin melejit, kata Rangga tadi di depan pintu. Aku tertawa miris dalam hati mengingat kalimat itu. Usaha Bella, si pelakor itu, adalah reseller baju online. Dan bodohnya Rangga tidak tahu, bahwa supplier utama tempat Bella mengambil barang, adalah salah satu anak perusahaan garmen milikku. Bella berutang ratusan juta pada perusahaanku dengan jaminan nama, suaminya, yang katanya pengusaha kaya. Ironis. Lingkaran setan ini begitu sempurna. Uangku diambil Rangga, diberikan ke Bella, lalu Bella berutang lagi ke perusahaanku. Mereka berdua hidup benalu di atas keringatku, sambil menghinaku sebagai orang rendahan. Malam ini, di tengah hujan yang deras, saat Rangga bersujud di kakiku, kilas balik 3 tahun penderitaan itu berputar cepat di kepalaku. Wajah sombongnya saat meminta uang, wajah memelasnya saat berbohong, dan wajah bengisnya saat membentakku. Indira, tolong. Rintih Rangga masih memegangi kakiku. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Rasa cintaku sudah mati, dikubur bersama tumpukan tagihan kartu kredit dan foto-foto perselingkuhan mereka. Tidak ada lagi rasa kasihan. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk melihat seberapa jauh mereka akan jatuh saat semua topeng ini kutarik paksa. Aku membungkuk sedikit, mendekatkan wajahku ke telinganya yang basah. Kamu tahu, Mas, bisikku pelan namun tajam. Kartu kredit yang kamu pakai buat beliin Bella tas kemarin? Tagihannya jatuh tempo besok. Dan aku sudah memblokir semua akses pembayaran. Selamat menikmati kejutan dari debt collector. Rangga mendongak, matanya penuh ketakutan. Tapi ini baru permulaan. Aku belum mengeluarkan kartu asku yang lain. 2 hari sebelum malam pengusiran itu, aku sebenarnya sudah memegang belati yang siap kuhunjamkan ke jantung pertahanan mereka. Namun, aku memilih menyimpannya di balik punggung, menunggu saat yang tepat agar lukanya fatal dan tak terobati.
Semua itu bermula dari kunjungan mendadakku ke salah satu anak perusahaan yang kubangun dari nol, PT Gaya Mode Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang tekstil dan konveksi, menjadi supplier tangan pertama bagi ratusan toko online yang menjamur di media sosial. Siang itu matahari Jakarta terasa begitu menyengat, membakar aspal hingga uap panasnya terlihat menguar di udara. Aku sengaja tidak menggunakan mobil dinas utamaku, Alphard hitam yang biasa dikawal. Aku memilih menggunakan taksi online, mengenakan kemeja putih sederhana, celana bahan hitam, dan masker medis yang menutupi separuh wajahku. Rambutku kugelung asal. Tujuanku hari itu adalah melakukan inspeksi mendadak atau sidak, memastikan operasional gudang berjalan lancar tanpa ada kebocoran stok. Tidak ada satupun karyawan di sana yang tahu bahwa aku akan datang, kecuali kepala gudang sekaligus manajer operasional kepercayaanku, Karina. Begitu aku melangkah masuk ke area lobi gudang yang sibuk, suara bising mesin jahit dan deru forklift yang memindahkan bal-bal kain menyambutku. Bau khas kain baru dan debu kapas memenuhi rongga hidung. Aku berjalan menunduk, melewati beberapa staf admin yang tampak sibuk mengetik resi pengiriman. Mereka tidak menyadari bahwa wanita bermasker yang lewat di belakang mereka adalah pemilik tunggal gedung tempat mereka bekerja. Namun, langkahku terhenti ketika mendengar suara teriakan melengking dari arah ruang pelayanan klien prioritas. Suara itu begitu familiar, nada tingginya, intonasi angkuhnya, persis seperti suara wanita yang sering kudengar di latar belakang saat Rangga menelepon seseorang dengan alasan, klien. Aku mendekat perlahan ke arah ruangan berdinding kaca itu. Pintunya sedikit terbuka. Di sana, duduk seorang wanita dengan gaun floral ketat, tas bermerek KW super tergeletak di meja, dan kaki disilangkan dengan angkuh. Itu Bella. Wanita yang selama ini menghantui pernikahanku. Dia sedang memarahi Karina. Mbak Karina, gimana sih kerjanya? Saya pesan kain rayon viskose grade A, kenapa yang dikirim teksturnya agak kasar begini? Ini sih grade B. Usaha saya ini lagi naik daun, followers saya sudah ratusan ribu. Kalau kualitas turun, reputasi saya hancur. Kamu mau tanggung jawab kalau omzet saya turun? Bentak Bella sambil melempar swatch atau potongan sampel kain ke wajah Karina. Aku mengepalkan tangan di balik saku celanaku. Darahku mendidih melihat Karina, pegawaiku yang sangat berdedikasi dan santun, diperlakukan seperti sampah oleh wanita simpanan suamiku. Karina tampak tenang, meski wajahnya memerah menahan emosi. Dia membenahi letak kacamata tebalnya dan menjawab dengan sabar. Maaf, Ibu Bella. Sesuai info terakhir, Ibu memang memesan grade B untuk menekan biaya produksi karena Ibu bilang budget sedang tipis. Kami sudah konfirmasi via WhatsApp dan Ibu setuju. Ini buktinya. Karina menyodorkan tablet yang menampilkan riwayat percakapan. Bella mendengus kasar, tidak mau kalah. Ah, itu kan salah admin saya yang balas. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya minta diganti grade A semua, tapi harga tetap harga lama. Anggap saja kompensasi karena pelayanan kalian lambat kemarin. Kalau nggak mau, saya viralkan toko kalian. Ancaman murahan. Aku menahan diri untuk tidak mendobrak pintu dan menyeretnya keluar saat itu juga. Tapi akal sehatku bekerja. Aku butuh lebih dari sekadar emosi. Aku butuh data. Aku mundur perlahan, bersembunyi di balik pilar besar sambil terus mengamati. Baik, Bu Bella. Akan saya ajukan ke atasan saya dulu. Jawab Karina diplomatis, berusaha mengakhiri perdebatan. Cepatan. Suami saya sebentar lagi jemput. Dia pengusaha kaya, investor besar. Kalau kalian macam-macam, dia bisa beli pabrik ini sekalian buat dijadikan garasi mobil sportnya. Ancam Bella lagi dengan wajah bangga yang memuakan. Aku hampir tertawa mendengarnya. Suami? Pengusaha kaya? Rangga bahkan tidak punya uang untuk membeli bensin tanpa kartu kredit tambahanku. Setelah Bella pergi dengan menghentakkan kaki hak tingginya, aku bergegas masuk ke ruangan Karina. Karina terlonjak kaget saat aku membuka masker. Bu Indira. Astaga, Ibu bikin saya jantungan. Kenapa nggak bilang mau datang? Bu? Saya bisa siapkan laporan dulu. Seru Karina panik, buru-buru merapikan meja yang berantakan akibat ulah Bella tadi. Nggak perlu, Rin. Duduk, perintahku singkat. Aku menarik kursi yang baru saja diduduki Bella, masih terasa hangat dan meninggalkan bau parfum murah yang menyengat.
Saya mau lihat data klien yang barusan keluar. Atas nama Bella, toko online-nya, Bella Fashion, kan? Karina mengangguk ragu. Dia membuka laptopnya, mengetik beberapa kata sandi, lalu memutar layar laptop itu ke arahku. Ini datanya, Bu. Dia salah satu reseller terbesar kita secara volume. Tapi... Karina menggantung kalimatnya. Tapi apa? Desakku. Mataku menelusuri baris-baris angka di layar Excel itu. Tapi pembayarannya paling macet. Bu, lanjut Karina pelan. Dia selalu ambil barang dengan sistem tempo atau utang jatuh tempo. Alasannya selalu menunggu pencairan dana dari suaminya yang investor itu. Total utang berjalan dia sampai hari ini. Karina menunjuk angka di pojok kanan bawah yang berwarna merah menyala. Aku membelalak. 250 juta rupiah. 250 juta? Gumamku tak percaya. Kenapa divisi keuangan meloloskan plafon kredit sebesar ini? Rin? Ini sudah melanggar SOP. Itu dia masalahnya, Bu. Dia selalu menunjukkan bukti screenshot saldo rekening suaminya sebagai jaminan. Katanya uangnya ada, cuma belum cair karena deposito. Dan nama suami yang dia sebut. Karina menatapku takut-takut. Namanya Rangga Pradana. Maaf Bu, bukannya itu nama suami Ibu? Duniaku rasanya berhenti berputar sesaat. Rangga menggunakan namaku, atau setidaknya memalsukan data keuangan seolah-olah dia kaya, untuk menjamin utang selingkuhannya di perusahaanku sendiri. Ini lelucon paling konyol dan menyakitkan yang pernah kudengar. Buka rincian jaminannya, Rin, perintahku dengan suara bergetar menahan amarah. Karina mengklik sebuah folder. Di sana terpampang foto-foto dokumen yang dikirim Bella via WhatsApp sebagai bukti bonafiditas. Ada foto KTP Rangga, dan sebuah foto buku tabungan berwarna hijau. Mataku menyipit. Itu bukan buku tabungan bank biasa. Itu buku tabungan haji. Aku memperbesar gambar itu. Nama pemilik rekening, Sari Rahayu. Itu nama ibu mertuaku. Tertera tanggal penarikan dana sebesar 50 juta rupiah, tepat 3 hari yang lalu. Di bawah foto itu, ada caption dari Bella. Ini bukti DP mobil Brio baru saya sudah ditransfer suami, sisa pelunasan barang akan dibayar minggu depan. Tubuhku lemas seketika. Aku ingat betul, seminggu yang lalu Bu Sari menangis di telepon, bercerita bahwa buku tabungan hajinya hilang saat dia sedang membereskan lemari. Dia panik karena sudah menabung 10 tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Saat itu Rangga dengan santainya bilang, mungkin keselip, Bu. Nanti Rangga bantu cari. Ternyata, buku itu bukan hilang. Rangga mencurinya. Suamiku mencuri uang ibunya sendiri, uang yang dikumpulkan dari hasil jualan gorengan di kampung selama bertahun-tahun, hanya untuk membayar uang muka mobil bagi selingkuhannya. Dan dengan bangganya Bella memamerkan bukti pencurian itu sebagai simbol cinta Rangga. Bu Indira, Ibu baik-baik saja? Tanya Karina khawatir melihat wajahku yang pucat pasi. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan oksigen sebanyak mungkin untuk mengusir rasa sesak. Rasa sedihku lenyap seketika, digantikan oleh tekad yang dingin dan keras seperti baja. Rin, panggilku tajam. Simpan semua data ini. Backup di flash disk dan serahkan ke saya. Jangan sampai ada yang tahu saya melihat ini. Baik, Bu. Lalu bagaimana dengan pesanan Bu Bella yang minta grade A tadi? Aku tersenyum miring. Berikan apa yang dia minta. Kirimkan barang terbaik kita. Biarkan dia merasa menang. Biarkan stoknya menumpuk di rumahnya. Tapi utangnya, Bu, sudah melampaui batas. Protes Karina. Biarkan saja dulu. Justru itu kuncinya. Kita biarkan dia terbang setinggi-tingginya, Rin. Karena semakin tinggi dia terbang, semakin hancur tulangnya saat jatuh nanti. Aku menatap angka merah 250 juta itu sekali lagi. Anggap itu bukan utang, tapi harga tiket pertunjukan kehancuran mereka. Hari itu, aku keluar dari gudang bukan lagi sebagai istri yang tersakiti. Aku keluar sebagai CEO yang siap mengakuisisi kembali harga diriku. Aku memegang 2 senjata mematikan. Fakta bahwa bisnis Bella hanyalah tumpukan utang di perusahaanku, dan bukti kriminal Rangga yang menggelapkan dana haji ibunya. 2 hal ini sudah cukup untuk mengirim mereka ke neraka dunia, bahkan sebelum polisi turun tangan.
Aku akan membuat mereka memohon kematian daripada menanggung malu. Pagi hari di hari eksekusi. Langit Jakarta tampak kelabu, seolah mendukung suasana hatiku yang mendung namun tenang. Aku berdiri di depan jendela kaca besar di lantai 40 gedung perkantorkanku. Dari ketinggian ini, mobil-mobil di jalan raya terlihat seperti mainan kecil. Orang-orang terlihat seperti semut. Mungkin seperti inilah perasaan Rangga selama ini. Merasa besar, merasa di atas angin, menganggapku kecil dan tak berdaya. Bedanya, aku berdiri di sini karena kerja keras dan keringat darah, sementara dia berdiri di atas tumpukan kebohongan. Ruangan kerjaku hening, hanya terdengar suara pendingin ruangan yang mendesis halus. Aku berbalik, menatap meja panjang dari kayu mahoni tempat tim kecilku sudah berkumpul. Ada Bagas, pengacara sekaligus kepala legal perusahaan, dan Karina, yang sengaja kupanggil dari gudang pagi ini. Mereka duduk tegak, merasakan aura serius yang memancar dariku. Aku meletakkan cangkir kopi hitamku di meja. Tanpa gula, pahit, sepekat rencana yang sudah kusun di kepala. Bagas, Karina, bukaku datar. Hari ini kita akan melakukan bersih-bersih besar. Bukan di perusahaan, tapi di kehidupan pribadi saya. Bagas mengangguk mantap. Dia sudah tahu garis besar masalah rumah tanggaku, karena akulah yang memintanya menyewa detektif swasta. Semua dokumen sudah saya siapkan sesuai instruksi ibu kemarin malam. Berkas gugatan cerai, bukti-bukti penggunaan kartu kredit, dan yang paling penting, sertifikat kepemilikan aset. Bagus, kataku sambil mengambil map biru yang disodorkan Bagas. Aku membukanya, melihat sertifikat rumah di klaster Cendana yang selama ini ditempati Rangga. Pastikan surat perintah pengosongan juga siap. Aku ingin prosesnya legal tapi mempermalukan. Jangan beri celah sedikit pun bagi dia untuk membela diri. Sudah siap, Bu. Saya juga sudah berkoordinasi dengan kepala keamanan kompleks. Mereka siap mendukung kita karena status ibu sebagai pemilik sah. Lagi pula, Pak Rangga sering bermasalah dengan iuran lingkungan, jadi warga sebenarnya sudah gerah dengan dia. Jelas Bagas. Aku tersenyum sinis. Bahkan untuk iuran sampah dan keamanan pun dia tidak becus bayar. Padahal gayanya selangit. Aku beralih ke Karina. Gadis muda itu tanpa gugup namun matanya memancarkan semangat. Dia tahu betapa buruknya perlakuan Bella padanya tempo hari, dan hari ini adalah kesempatan dia untuk membalas. Karina, bagaimana status pengiriman barang terakhir ke Bella? Sudah dikirim pagi ini, Bu. 3 truk box besar berisi kain dan baju jadi grade A, sesuai permintaan dia. Nilai total barang pengiriman hari ini saja 50 juta. Jadi total utang dia sekarang genap 300 juta rupiah, lapor Karina. Dia menelan ludah, mungkin ngeri membayangkan jumlah uang sebanyak itu. Sempurna, gumamku. Barang itu akan sampai sore ini di rumah. Mereka akan sangat senang. Mereka akan merasa kaya raya dikelilingi barang dagangan yang melimpah. Aku berjalan mendekati Karina, menatap matanya lekat-lekat. Dengarkan instruksi saya baik-baik, Rin. Nanti malam, sekitar jam 8, saya akan memberi sinyal. Saat itu terjadi, saya mau kamu melakukan 2 hal. Apa itu, Bu? Tanya Karina siap mencatat. Pertama, bekukan akun reseller Bella di sistem kita. Buat statusnya menjadi blacklisted. Kedua, dan ini yang paling penting, kamu telepon dia. Tagih pelunasan 300 juta itu detik itu juga. Gunakan mode pengeras suara kalau perlu, pastikan dia panik. Bilang padanya bahwa audit perusahaan menemukan kejanggalan dan jika tidak dibayar dalam 1 jam, divisi legal akan melaporkan dia atas tuduhan penipuan dan penggelapan barang. Karina mengangguk cepat, senyum puas mulai terbit di bibirnya. Siap, Bu. Saya akan dengan senang hati melakukannya. Saya sudah menunggu momen ini sejak dia melempar kain ke muka saya. Bagas, aku beralih lagi ke pengacaraku. Kamu siapkan mesin EDC mobile. Nanti malam, saat Bella panik ditagih utang, Rangga pasti akan mencoba sok pahlawan. Dia akan mencoba membayar pakai kartu kredit tambahanku. Pastikan kartu itu sudah terblokir tepat 1 menit sebelum dia menggeseknya. Aku ingin melihat wajahnya saat mesin itu mengeluarkan struk bertuliskan Declinet. Beres, Bu. Saya akan standby di mobil depan rumah ibu jam 7 malam.
Begitu ibu kasih kode, saya masuk bersama tim keamanan, jawab Bagas. Satu lagi, tambahku. Bu Sari. Menyebut nama itu membuat dadaku sedikit nyeri. Bagaimanapun, dia adalah ibu dari laki-laki yang pernah kucintai. Tapi dia juga yang menikmati uang hasil curian dari tabungannya sendiri demi gengsi anaknya. Dia perlu tahu kebenarannya, seberapapun pahitnya itu. Jemput Bu Sari di kampung sore ini. Bilang saja Rangga mau bikin syukuran rumah baru dan mobil baru. Pastikan dia datang tepat saat keributan memuncak. Aku ingin dia melihat sendiri kelakuan anak kebanggaannya. Baik, Bu. Supir kantor sudah jalan menjemput beliau. Setelah pertemuan singkat itu, aku kembali duduk di kursi kerjaku. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Masih ada waktu 8 jam sebelum aku pulang. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Aku membayangkan skenario nanti malam berulang-ulang di kepalaku. Aku membayangkan Rangga yang mungkin sekarang sedang bersantai di sofa mahalku, merokok, sambil membayangkan dirinya raja. Aku membayangkan Bella yang sedang live streaming, memamerkan tumpukan barang dagangan yang belum dia bayar, membual tentang kesuksesannya. Mereka sedang menari di bibir jurang tanpa menyadarinya. Siang harinya, aku sengaja tidak makan siang. Perutku terasa mual oleh campuran rasa gugup dan amarah. Aku menghabiskan waktu dengan memeriksa kembali semua bukti. Mutasi rekening Rangga yang menunjukkan transfer ke situs judi bola. Bukti booking hotel atas nama Rangga dan Bella. Dan tentu saja, foto buku tabungan Bu Sari. Semua sudah tersusun rapi dalam map yang dipegang Bagas. Pukul 5 sore, aku mulai bersiap. Aku melepas blazer mahalku, menggantinya dengan kemeja kerja biasa yang agak kusut. Aku menghapus sedikit make up agar terlihat lebih lelah dan kusam. Aku harus memainkan peranku dengan sempurna sebagai Indira si istri bodoh dan miskin, untuk terakhir kalinya. Aku ingin memberikan mereka rasa kemenangan palsu yang melambung tinggi, supaya jatuhnya nanti terasa lebih menyakitkan. Ibu yakin mau pulang sendiri naik taksi? Tanya Bagas saat mengantarku ke lobi. Ya. Alphard biar kamu yang bawa nanti malam sebagai kendaraan operasional tim legal. Biarkan aku pulang seperti orang kalah. Jawabku sambil tersenyum tipis. Aku melangkah keluar gedung, menyetop taksi biru yang lewat. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi jalanan Jakarta yang macet. Di dalam taksi, aku memandang keluar jendela, melihat butiran air yang merayap di kaca. Tunggu aku, Mas, bisikku pelan. Malam ini kita akan bermain peran. Kamu jadi raja sehari, dan aku akan menjadi algojo yang memenggal tahtamu. Ponselku bergetar. Pesan dari Rangga, pulang jam berapa? Jangan malam-malam, cuci piring numpuk. Aku tidak membalas. Aku mematikan ponselku. Biarkan dia menunggu. Biarkan ketidaksabarannya memuncak. Karena begitu aku melangkah masuk rumah itu nanti, tidak akan ada lagi piring kotor yang kucuci. Yang ada hanyalah kotoran busuk kehidupan mereka yang akan kubersihkan selamanya dari hidupku. Taksi melaju perlahan menembus kemacetan, membawaku menuju medan perang. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Rasanya seperti atlet lari yang menunggu bunyi pistol di garis start. Garis finishnya sudah terlihat, kebebasanku. Dan untuk mencapai itu, aku harus melewati badai terakhir ini. Aku siap. Sangat siap. Hujan malam itu seolah berkonspirasi denganku. Rintiknya tidak lagi syahdu, melainkan menghujam tajam seperti jarum-jarum es yang menusuk kulit. Di teras rumah mewah yang selama ini diklaim Rangga sebagai istananya, sebuah drama tragikomedi sedang berlangsung. Rangga, lelaki yang beberapa menit lalu masih membusungkan dada dan menyebutku gembel, kini terguling di lantai teras yang basah. Kemeja branded KW-nya kotor terkena cipratan lumpur dari sepatu bot security. Dia mencoba bangkit, namun kakinya seolah kehilangan tulang penyangga. Wajahnya pucat, matanya liar mencari pegangan, dan pegangan itu, ironisnya, adalah aku, wanita yang baru saja dia usir. Indira, tolong dengarkan Mas dulu. Suaranya parau, bercampur dengan deru napas yang memburu. Ini semua salah paham. Mas bisa jelaskan. Mas nggak bermaksud mengusir kamu, itu tadi cuma prank. Iya, cuma prank buat ngetes kesabaran kamu. Alasan yang sangat bodoh.
Aku menatapnya dengan rasa jijik yang sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Prank? Ulangku datar. Mengganti kunci rumah, melempar koperku, dan membawa pelacur masuk ke sini. Kamu sebut prank? Dia bukan pelacur. Bella berteriak dari ambang pintu. Dia masih berdiri di sana, memeluk dirinya sendiri yang kedinginan. Daster sutra merahnya basah terkena tempias hujan, membuatnya terlihat menyedihkan alih-alih menggoda. Rangga, kenapa kamu malah ngemis-ngemis sama babu ini? Usir dia. Panggil polisi. Buktikan kalau kamu yang punya kuasa di sini. Teriakan Bella justru membuat Rangga semakin panik. Dia tahu betul siapa yang berdiri di belakangku. Bagas, pengacara top Jakarta yang biaya konsultasinya per jam saja setara dengan gaji Rangga setahun. Itu pun kalau dia punya gaji. Dan 2 security bertubuh kekar itu mengenakan seragam Gardapati Security, vendor keamanan elit yang hanya melayani klien VVIP. Otak licik Rangga mulai bekerja, menyadari bahwa staf administrasi biasa tidak mungkin memiliki akses ke orang-orang seperti ini. Diam kamu, Bella, bentak Rangga kasar ke arah kekasihnya. Dia kembali menoleh padaku, menangkupkan kedua tangannya. Dek, Mas mohon, suruh orang-orang ini pergi. Kita bicara baik-baik di dalam. Masakin Mas mie rebus kesukaan Mas. Ya? Kita mulai dari nol lagi. Aku tertawa. Tawa yang kering dan tanpa emosi. Mulai dari nol? Ide bagus, Mas. Tapi sebelum itu, ada yang mau bicara sama pacar kesayanganmu itu. Tepat saat aku menyelesaikan kalimatku, ponsel Bella yang ada di genggamannya berdering. Suaranya nyaring membelah ketegangan malam. Bella terlonjak kaget. Dia melihat layar ponselnya. Nomor tidak dikenal. Angkat, perintahku dingin. Di loudspeaker. Bella ragu. Dia menatap Rangga, tapi Rangga sedang sibuk membersihkan lumpur di celananya dengan tangan gemetar. Angkat atau security saya yang akan mengangkatmu keluar dari pagar sekarang juga. Ancam Bagas. Suaranya tenang tapi mengancam. Dengan tangan gemetar, Bella menggeser tombol hijau dan menekan ikon pengeras suara. Halo, suara Bella terdengar cicit. Selamat malam, Ibu Bella. Suara Karina terdengar jernih, tajam, dan profesional dari seberang sana. Saya Karina, manajer operasional PT Gaya Mode Indonesia. Saya menghubungi Ibu terkait invoice nomor INV 2025-12088 yang jatuh tempo hari ini. Bella memucat. K.A. Karina, kok malam-malam telepon? Saya kan sudah bilang pembayarannya minggu depan. Mohon maaf, Bu Bella, potong Karina tegas. Berdasarkan audit internal perusahaan sore ini, kami menemukan indikasi manipulasi data pada jaminan kredit yang Ibu ajukan. Oleh karena itu, sistem kami secara otomatis membatalkan fasilitas tempo Ibu. Kami menagih pelunasan total seluruh tagihan berjalan sebesar 300 juta rupiah. Detik ini juga. 300 juta? Bella memekik. Matanya melotot, napasnya tersengal. Kamu gila ya? Mana ada penagihan mendadak begini? Barang baru saja sampai tadi sore. Barang itu statusnya masih milik perusahaan sampai lunas. Jika dalam waktu 10 menit tidak ada pembayaran masuk, kami akan melaporkan Ibu atas tuduhan penggelapan aset dan penipuan. Tim legal kami sudah siap membuat laporan polisi malam ini juga. Rangga. Bella menjerit histeris, melempar pandangan pada Rangga. Rangga, bayar. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu investor. Bayar utangku sekarang. Aku nggak mau dipenjara. Rangga tampak bingung. Dia terjebak. Di satu sisi, dia sedang mencoba mengambil hatiku kembali. Di sisi lain, harga dirinya sebagai lelaki sukses di depan Bella sedang dipertaruhkan. Kebiasaan berbohongnya mengambil alih. Refleks untuk terlihat kaya itu muncul begitu saja. Dia berdiri, mencoba menegakkan punggungnya yang tadi membungkuk. Dia merogoh saku belakang celananya dan mengeluarkan dompet kulit. Dari sana, dia menarik selembar kartu plastik berwarna hitam. Kartu kredit platinum. Kartu kredit tambahan yang kubuatkan atas namaku untuknya. Mana mesinnya? Tantang Rangga dengan gaya sombong yang dipaksakan. Dia menatap Bagas.
Kalian bawa mesin EDC kan? Pengacara mahal pasti punya alat pembayaran mobile. Aku memberi isyarat mata pada Bagas. Bagas mengangguk, lalu mengeluarkan mesin EDC mobile dari tas kerjanya. Mesin itu menyala, layarnya berkedip biru siap menerima transaksi. Silakan, Pak Rangga, kata Bagas sambil menyodorkan mesin itu. Rangga menyambar mesin itu dengan kasar. Lihat ini, Indira. Lihat, Bella. Uang segitu kecil buatku. Setelah aku bayar ini, kalian semua pergi dari rumahku. Rangga memasukkan kartu itu ke slot chip. Jari-jarinya menekan angka nominal, 300 juta. Lalu dia menekan PIN. Aku hafal PIN-nya, tanggal lahirnya sendiri. Narsis sampai ke tulang. Processing. Tulisan di layar berkedip-kedip. Hening menyelimuti teras itu. Hanya suara hujan yang terdengar. Rangga tersenyum miring, merasa di atas angin. Bella menatap layar mesin itu dengan penuh harap, berdoa agar masalahnya selesai. Tit, tit. Struk kecil keluar sedikit, lalu berhenti. Suara buzzer penolakan terdengar menyakitkan telinga. Di layar tertera tulisan besar, Declined, Card Blocked, Retain Card. Rangga melongo. Dia mencabut kartu itu, mengusap chipnya ke celana, siapa tahu kotor, lalu memasukkannya lagi. Dia menekan PIN lagi dengan lebih keras. Processing. Tit, tit, Declined. Sialan, mesinmu rusak, teriak Rangga. Dia membanting mesin EDC itu ke dada Bagas. Untung Bagas sigap menangkapnya. Ini kartu platinum. Limitnya unlimited. Nggak mungkin ditolak. Coba lagi, Rangga, desak Bella histeris. Dia menjambak rambutnya sendiri. Bayar utangku. Sudah kucoba, Bel, alat mereka yang bobrok. Rangga berdalih. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya meski udara malam itu dingin. Dia menoleh padaku dengan wajah merah padam. Indira, kamu apakan kartunya? Kamu pasti lapor hilang ya biar aku nggak bisa pakai? Dasar istri picik. Aku melangkah maju satu langkah. Suara hak sepatuku yang beradu dengan lantai keramik terdengar, seperti ketukan palu hakim. Aku berdiri tepat di hadapan Rangga, menatap mata pengecut itu dalam-dalam. Mas, panggilku lembut, tapi penuh bisa. Kamu lupa siapa pemilik kartu utama dari kartu tambahan itu. Rangga terdiam, mulutnya sedikit terbuka. Aku memblokirnya tepat 11 menit yang lalu. Sesaat setelah kamu mengusirku, lanjutku, dan asal kamu tahu, limit kartu itu bukan unlimited. Limitnya cuma 50 juta. Dan kamu sudah menghabiskannya untuk liburan di Bali minggu lalu. Jadi, mau digesek 1000 kali pun, hasilnya akan tetap sama, Declined. Ditolak. Sama seperti keberadaanmu di rumah ini sekarang. Wajah Rangga berubah dari merah pada menjadi seputih kertas. Kebohongannya mulai terkelupas satu persatu. Jadi. Bella menatap Rangga dengan tatapan horor. Jadi kamu nggak punya uang? Kartu itu punya istrimu? Terus utangku gimana? 300 juta? Rangga, 300 juta. Bella menerjang Rangga, memukuli dada bidang lelaki itu dengan kepalan tangannya yang lemah. Penipu. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang usahamu sukses. Ternyata kamu cuma parasit. Bayar utangku. Aku nggak mau dipenjara. Rangga mencoba menepis tangan Bella, tapi tenaganya hilang. Dia limbung, jatuh terduduk lagi di lantai. Serangan psikologis ini berhasil sempurna. Aku tidak perlu menyentuh mereka. Aku hanya perlu mematikan keran uang, dan mereka akan saling memakan satu sama lain seperti binatang buas yang kelaparan. Karina di ujung telepon masih tersambung. Suaranya terdengar lagi, kali ini lebih dingin. Bu Bella, waktu negosiasi habis. Karena pembayaran gagal, tim kami sedang meluncur ke lokasi untuk penyitaan barang bukti. Dan surat panggilan polisi akan sampai besok pagi. Klik. Sambungan telepon terputus. Bella meraung, merosot ke lantai, menangis meraung-raung meratapi nasibnya. Rangga duduk termenung menatap kartu kredit tak berguna di tangannya. Kehancuran mental mereka sudah terjadi. Fondasi kesombongan yang mereka bangun di atas kebohongan kini
runtuhannya karena sepotong plastik yang tak lagi berfungsi. Tapi aku belum selesai. Ini baru hidangan pembuka. Menu utamanya ada di dalam map biru yang dipegang Bagas. Suara tangisan Bella yang melengking bersahutan dengan guntur yang menggelegar di langit. Pemandangan di depanku sungguh kacau. Namun bagiku, ini adalah lukisan paling indah yang pernah kulihat. Rangga yang biasanya tampil klimis dan wangi, kini tampak seperti ayam sayur yang kehujanan. Bella yang selalu memamerkan dagunya yang tinggi, kini tersungkur mencium lantai teras. Rangga mendongak, menatapku dengan tatapan nanar. Masih ada sisa-sisa penyangkalan di matanya. Otaknya yang tumpul itu masih berusaha mencari celah untuk membalikkan keadaan. Oke, Indira. Kamu menang soal kartu kredit itu. Ucapnya terbata, berusaha berdiri lagi meski kakinya gemetar. Kamu memblokirnya. Kamu jahat. Tapi ingat, ini masih rumahku. Aku kepala keluarga di sini. Secara hukum agama dan negara, aku berhak atas rumah ini. Dan barang-barang di dalam, mobil di garasi, itu semua hasil jerih payahku selama kita menikah. Itu harta Gonogini. Dia mulai membawa-bawa hukum. Lucu sekali. Seorang pencuri bicara soal hukum pada pemilik aset. Bagas, panggilku tanpa menoleh. Berikan map birunya. Bagas melangkah maju, membuka tas kerjanya, dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru tua dengan logo emas kantor hukumnya. Dia menyerahkannya padaku. Aku menerimanya, merasakan bobot dokumen-dokumen di dalamnya. Ini bukan sekadar kertas. Ini adalah vonis mati bagi kehidupan sosial dan ekonomi Rangga. Harta Gonogini, ulangku sambil membuka map itu perlahan. Mas, kamu itu lulusan ekonomi kan? Harusnya kamu paham definisi aset dan liabilitas. Tapi sepertinya kamu bolos di mata kuliah itu. Aku menarik lembar pertama. Sertifikat hak milik, SHM, rumah di klaster Cendana nomor 88. Kertas itu masih kaku dan wangi tinta, dilapisi plastik pelindung. Bacalah, kataku sambil menyodorkan sertifikat itu ke depan hidung Rangga. Baca dengan keras siapa nama pemilik yang tertera di sana. Rangga menyipitkan mata, air hujan menetes dari rambutnya ke bulu matanya. Dia membaca tulisan yang kutunjuk. Nyonya Indira Larasati, ejanya pelan. Suaranya tercekat di tenggorokan. Bukan Rangga Pradana. Bukan bapak dan ibu Rangga, tegasku. Rumah ini kubeli tunai 3 tahun sebelum kita menikah. Mas, ini harta bawaan. Ini aset pribadiku yang didapat dari dividen perusahaan ayah. Kamu tidak punya hak 1 sentimeter pun atas ubin yang kamu injak ini. Nggak mungkin. Rangga menggeleng, mundur selangkah. Kamu bilang ini rumah dinas. Kamu bilang kita cuma numpang punya kantor. Aku berbohong, Mas, jawabku santai. Sama seperti kamu berbohong soal dinas luar kota, saat kamu sedang tidur dengan Bella di hotel. Bedanya, kebohonganku melindungimu dari rasa minder, sedangkan kebohonganmu menghancurkanku. Tapi perabotannya, sofanya, TV-nya. Rangga berusaha mencari pegangan lain. Semua kwitansinya atas namaku. Semua dibayar dari rekening pribadiku, potongku cepat. Aku membalik halaman map itu, menunjukkan bundelan fotokopi bukti transfer dan kwitansi pembelian perabotan. Kamu tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk rumah ini, Mas. Bahkan token listrik pun aku yang beli. Bella yang sedang menangis di lantai tiba-tiba berhenti. Dia menatap Rangga dengan tatapan jijik yang baru. Jadi, rumah ini bukan punya kamu? Kamu bilang ini rumah warisan orang tuamu. Diam kamu, bentak Rangga pada Bella, lalu kembali menatapku. Oke, rumah ini punyamu. Ambil semuanya. Tapi mobil itu. Dia menunjuk Honda CR-V turbo putih yang terparkir manis di carport. Itu mobilku. Aku yang menyetirnya setiap hari. STNK-nya ada di dompetku. Aku tersenyum miring. Kasihan sekali dia. Bagas, jelaskan status kendaraan B11ND itu. Bagas membuka suara dengan nada formal yang menyakitkan. Berdasarkan BPKB, kendaraan tersebut terdaftar sebagai aset inventaris PT Cipta Bangun Properti,
perusahaan di mana Ibu Indira menjabat sebagai CEO. Kendaraan itu dipinjam pakaikan kepada saudara Rangga sebagai fasilitas suami direksi. Karena saudara Rangga sudah melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, yaitu menggunakan aset perusahaan untuk memfasilitasi perselingkuhan yang berpotensi merusak citra direksi, maka fasilitas itu ditarik kembali per hari ini. CEO? Rangga ternganga. Mulutnya terbuka lebar, cukup untuk dimasuki lalat. Kata itu berdenging di telinganya. Kamu CEO? Bukannya kamu staf admin? Aku pemiliknya, Mas. Aku pemilik perusahaan tempatku bekerja. Aku pemilik gudang yang mau kamu jadikan tempat sampah barang selingkuhanmu. Dan aku pemilik perusahaan garmen tempat selingkuhanmu berutang 300 juta. Fakta itu menghantam Rangga seperti truk tronton. Lututnya benar-benar lemas sekarang. Dia jatuh terduduk lagi, kali ini bukan karena didorong, tapi karena syok berat. Istrinya, wanita yang selama ini dia anggap remeh, dia suruh-suruh masak, dia bodohi dengan cerita investasi fiktif, ternyata adalah raksasa yang sedang tidur. Dan dia baru saja membangunkan raksasa itu dengan tusukan jarum. Dan sekarang, hidangan penutupnya, kataku dingin. Aku menarik lembar terakhir dari map itu. Lembar yang paling membuatku muak. Bella, panggilku. Bella menoleh, make up di wajahnya sudah luntur, membuatnya terlihat seperti badut sedih. Kamu tadi teriak-teriak minta Rangga bayar utangmu, kan? Kamu tahu kenapa dia nggak bisa bayar? Bukan cuma karena dia pengangguran. Aku melemparkan lembar mutasi rekening itu ke arah mereka. Kertas-kertas itu berhamburan di lantai basah. Lihat itu. Itu bukti transfer dari rekening tabungan Haji Busari, ibumu, Mas. 50 juta rupiah. Tanggal transfernya sama persis dengan tanggal pembayaran DP mobil Brio kuning milik Bella. Mata Rangga membola. Dia mencoba memungut kertas itu, tapi tangannya gemetar hebat. Kamu mencuri uang ibumu sendiri, Mas. Suaraku bergetar menahan marah. Bukan marah untuk diriku, tapi untuk Busari, wanita tua yang lugu itu. Uang yang dia kumpulkan dari jualan gorengan 1000 perak di kampung. Uang yang dia simpan di bawah kasur sebelum akhirnya dia percaya padamu untuk dimasukkan ke bank. Kamu ambil uang itu demi membelikan mobil untuk perempuan ini. Aku menunjuk Bella. Bella terdiam. Dia melihat kertas bukti transfer itu. Di sana tertulis jelas, sumber dana, tabungan haji ibu. Rangga. Desis Bella tak percaya. Kamu pakai uang haji ibumu buat DP mobilku? Kamu bilang itu bonus proyek. Aku bisa ganti. Rangga tergagap, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Nanti kalau investasiku cair. Investasi apa? Teriakku. Gemas suaraku memantul di dinding-dinding rumah tetangga. Beberapa lampu teras tetangga mulai menyala. Orang-orang mulai mengintip dari balik tirai. Judi bola? Slot online? Aku punya semua buktinya, Mas. Kamu bukan investor. Kamu penjudi. Kamu pecundang yang hidup dari keringat istri dan darah ibumu sendiri. Serangan faktual ini telak. Tidak ada lagi celah untuk menyangkal. Semua bukti terhampar nyata. Rumah, mobil, jabatan, hingga uang curian. Rangga Pradana, pria yang 30 menit lalu merasa seperti raja dunia, kini telanjang bulat di hadapan fakta. Semua atribut kebanggaannya, harta, tahta, wanita, ternyata palsu atau milik orang lain. Bagas, panggil tim keamanan, perintahku, menyudahi sesi pembantaian mental ini. Seret mereka keluar. Jangan biarkan mereka membawa satu benang pun dari dalam rumah. Baju yang menempel di badan mereka sudah cukup. Tunggu. Indira, jangan begini. Rangga merangkak mendekatiku, mencoba meraih ujung celanaku lagi. Aku suamimu. Kita belum cerai. Kamu nggak bisa mengusirku. Surat gugatan cerai sudah didaftarkan pengacara saya pagi ini secara ecort. Jawabku sambil melangkah mundur, menghindari sentuhannya yang najis. Dan soal status suami, anggap saja kamu sudah mati bagiku sejak detik kamu menggandeng perempuan itu masuk rumahku. Dua sekuriti kekar maju, mencengkeram lengan Rangga dan Bella. Mereka diseret paksa menuju gerbang. Bella menjerit-jerit, memaki Rangga, memaki aku, memaki nasib.
Rangga meronta, menangis, memanggil namaku. Namun, di tengah keributan itu, sebuah mobil Innova tua berhenti di depan gerbang. Pintu mobil terbuka. Seorang wanita tua dengan kebaya lusuh dan kerudung instan turun dengan wajah bingung. Itu Bu Sari. Wajah Rangga yang tadi pucat kini berubah menjadi abu-abu. Kematian sosialnya baru saja dimulai. Sang ibu telah tiba untuk menyaksikan kejatuhan anak kebanggaannya. Suasana malam yang tadinya hanya diisi oleh suara hujan dan tangisan histeris Bella, mendadak berubah menjadi hening yang mencekam saat pintu mobil Innova tua itu tertutup. Sosok renta itu berjalan tertatih-tatih mendekati gerbang, payung hitam lusuh melindunginya dari rintik hujan. Itu Bu Sari, ibu kandung Rangga, wanita yang selama ini selalu membanggakan anaknya sebagai pengusaha sukses di depan tetangga kampungnya. Wajahnya berbinar penuh harap, senyumnya merekah meski keriput di sudut matanya tak bisa disembunyikan. Dia mengenakan kebaya terbaiknya, kebaya brokat warna krim yang sudah agak kusam dan longgar di badannya yang semakin kurus. Di tangannya, dia menenteng sebuah rantang susun, mungkin berisi makanan kesukaan Rangga, opor ayam atau rendang, yang dia masak khusus untuk acara syukuran yang dijanjikan. Rangga? Indira? Panggil Bu Sari dengan suara serak-serak basah khas orang tua. Matanya menyipit, berusaha menembus kegelapan dan tirai hujan untuk melihat kerumunan orang di teras. Ada apa ini kok ramai-ramai? Pak Satpam kok pegang-pegang anak saya? Rangga yang sedang dicengkeram oleh dua sekuriti besar itu seketika membeku. Tubuhnya menegang. Jika ada satu orang di dunia ini yang masih dia hargai, atau setidaknya dia takuti penghakimannya, itu adalah ibunya. Rangga berusaha memalingkan wajah, menyembunyikan mukanya yang kotor dan sembab ke arah bahu sekuriti, seolah berharap dia bisa menghilang di telan bumi saat itu juga. Tapi terlambat. Bu Sari sudah melihatnya. Ya Allah, Gusti. Rangga, pekik Bu Sari, menjatuhkan payung dan rantang yang dibawanya. Rantang itu terguling, isinya tumpah ruah di atas paving blok yang basah. Kuah opor ayam bercampur dengan air hujan dan lumpur, sebuah metafora yang pas untuk nasib Rangga saat ini. Bu Sari berlari terseok-seok, menerobos hujan tanpa mempedulikan tubuh rentanya yang basah kuyup. Dia menerjang sekuriti yang memegangi Rangga. Lepaskan anak saya. Kalian ini siapa? Kenapa anak saya diperlakukan seperti maling? Sekuriti itu melirikku, meminta instruksi. Aku mengangguk pelan, memberi isyarat agar mereka melepaskan cengkeraman mereka sejenak. Rangga jatuh berlutut di depan ibunya, tak berani mendongak. Ibu. Cicit Rangga pelan, suaranya hampir tak terdengar. Kamu kenapa, Le? Kenapa kotor begini? Kenapa ada polisi-polisian? Bu Sari meraba wajah anaknya dengan tangan gemetar, lalu matanya beralih padaku yang berdiri tegak di teras, kering dan bersih di bawah naungan atap. Indira, kamu ini istri macam apa? Suamimu diperlakukan begini kok diam saja? Katanya mau syukuran rumah baru? Mana syukurannya? Aku menatap Bu Sari dengan perasaan campur aduk. Ada rasa kasihan, tapi rasa muakku pada kebohongan Rangga jauh lebih besar. Bu Sari harus tahu. Dia harus tahu monster apa yang telah dia besarkan. Selamat datang, Bu Sari, sapaku dingin. Ibu benar, malam ini memang ada syukuran. Syukuran karena akhirnya saya terbebas dari benalu yang selama ini menggerogoti hidup saya. Apa maksudmu? Benalu? Kamu nyebut suamimu benalu? Bu Sari melotot, naluri keibuannya langsung menyala membela anaknya. Rangga ini pengusaha sukses. Dia yang beli rumah ini. Dia yang membiayai hidupmu. Jangan kurang ajar ya jadi istri. Aku tertawa, tawa miris yang membuat beberapa tetangga yang mulai berkumpul di depan pagar ikut terdiam. Tetangga kiri kanan, Bu RT, dan beberapa warga yang penasaran dengan keributan ini sudah berkerumun. Panggung penghakiman publik sudah siap. Pengusaha sukses, ulangku keras, memastikan semua orang mendengar. Bu, buka mata ibu. Anak kebanggaan ibu ini pengangguran. Dia tidak punya pekerjaan sejak 3 tahun lalu. Kantor investasi yang dia ceritakan, itu fiktif. Dia cuma nongkrong di warkop dan main judi online setiap hari. Bohong. Kamu fitnah, teriak Bu Sari, menunjuk wajahku dengan telunjuk gemetar.
Rangga sering kirim uang buat ibu. Dia mau belikan ibu mobil. Dia mau naikin haji ibu. Kata haji itu menjadi pemicu terakhirku. Aku melangkah turun dari teras, mendekati mereka berdua. Bagas sigap memayungiku. Aku mengambil lembar mutasi rekening yang tadi sudah basah dan kotor dari lantai, lalu menyodorkannya ke tangan Bu Sari. Ibu bilang tabungan haji ibu hilang minggu lalu, kan? Tanyaku lembut namun tajam. Bu Sari terdiam, matanya menatap kertas basah di tangannya. Dia tidak bisa membaca dengan jelas karena gelap dan hujan, tapi dia mengenali logo bank dan angka-angka di sana. Rangga bilang bukunya hilang. Gumam Bu Sari bingung. Bukan hilang, Bu. Dicuri, potongku. Dicuri oleh anak kesayangan ibu sendiri. Dan uang 50 juta yang ibu kumpulkan 10 tahun dari jualan gorengan itu, sudah ludes. Habis. Habis? Bu Sari memegang dadanya. Napasnya mulai sesak. Dipakai buat apa? Buat modal usaha kan? Buat kebaikan kan? Aku menunjuk Bella yang masih duduk bersimpuh sambil menangis di dekat pot bunga. Tanya sama perempuan itu. Tanya sama gundik anak ibu. Bu Sari menoleh ke arah Bella. Bella menunduk, tak berani menatap mata tua yang penuh kecewa itu. Siapa dia? Tanya Bu Sari lirih. Namanya Bella, jawabku. Dia selingkuhan Rangga. Uang haji ibu dipakai untuk membayar uang muka mobil Honda Brio kuning milik dia. Rangga mencuri mimpi ibu ke Tanah Suci hanya untuk membelikan mobil buat perempuan lain, sementara istrinya sendiri banting tulang membiayai hidup dia. Dunia Bu Sari runtuh. Kakinya tak kuat lagi menopang tubuh. Dia ambruk ke tanah basah, tepat di depan Rangga. Tangannya mencengkeram kerah baju Rangga, mengguncang-guncangkan tubuh anaknya yang diam membisu. Rangga bilang ini bohong. Bilang istrimu bohong. Rintih Bu Sari. Air matanya bercampur dengan air hujan, menciptakan sungai kecil kesedihan di pipinya yang keriput. Itu uang emak. Uang emak buat ketemu Gusti Allah. Kenapa kamu ambil? Kenapa kamu kasih ke perempuan lonte ini? Rangga tidak menjawab. Dia hanya menangis sesenggukan, tapi bukan tangisan penyesalan tulus, melainkan tangisan ketakutan. Jawab emak. Rangga, teriak Bu Sari, kali ini disertai pukulan bertubi-tubi ke dada Rangga. Pukulan seorang ibu yang hatinya hancur berkeping-keping. Emak besarkan kamu susah payah. Emak puasa biar kamu bisa makan. Kenapa kamu tega? Kamu anak durhaka. Durhaka. Raungan Bu Sari menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Tetangga-tetangga mulai berbisik-bisik, menatap Rangga dengan pandangan jijik. Gila ya, uang ibunya sendiri diembat buat pelakor. Padahal gayanya sok kaya, ternyata maling. Kasihan ibunya, sampai begitu. Suara-suara penghakiman itu berdengung seperti lebah, menyengat telinga Rangga dari segala penjuru. Kehormatannya habis. Citranya sebagai orang sukses yang dia bangun mati-matian hancur lebur di depan orang-orang yang paling ingin dia kagumi. Tiba-tiba, Bu Sari melepaskan Rangga dan merangkak ke arah Bella. Dengan sisa tenaganya, dia menjambak rambut Bella. Balikin uangku. Balikin uang hajiku, jerit Bu Sari histeris. Bella menjerit kesakitan, mencoba melepaskan tangan tua yang mencengkeram rambutnya dengan kekuatan keputusasaan. Aduh, lepas. Sakit, Nek. Rangga yang kasih, bukan aku yang minta. Bella egois, mendorong Bu Sari hingga wanita tua itu terguling ke belakang. Cukup, bentakku. Aku tidak tega melihat Bu Sari diperlakukan begitu, meski dia pernah menyakitiku dengan kata-katanya. Bagaimanapun, dia korban juga di sini. Korban dari ambisi anaknya sendiri. Aku memberi isyarat pada Bagas. Amankan Bu Sari. Bawa masuk ke mobil kantor. Antar dia pulang ke kampung malam ini juga. Berikan dia uang saku yang cukup untuk hidup beberapa bulan. Soal uang hajinya yang hilang, nanti biar aku yang ganti secara pribadi, anggap saja sedekah terakhirku untuk keluarga ini. Bagas mengangguk hormat, lalu membantu Bu Sari berdiri dan memapahnya menjauh dari dua manusia sampah itu. Bu Sari masih menangis, menoleh ke belakang menatap Rangga dengan tatapan yang menyiratkan bahwa dia sudah tidak menganggap Rangga sebagai anaknya lagi. Kini, tinggal aku, Rangga,
Bella, dan puluhan pasang mata tetangga yang menonton. Sekarang giliran kalian, kataku pada Rangga dan Bella. Dengar baik-baik. Detik ini juga, kalian keluar dari kompleks ini. Jangan pernah injakan kaki kalian lagi di sini. Security kompleks sudah diinstruksikan untuk memblokir akses kalian. Foto kalian akan ditempel di pos satpam sebagai daftar hitam. Indira, aku mau tidur di mana? Tanya Rangga putus asa. Dompetku kosong. Kartu kreditku mati. Hujan. Tidur di mana? Aku tersenyum sinis. Gudang perusahaanku masih kosong kalau kalian mau. Tapi oh ya, aku lupa, kalian kan terlalu elit buat tempat gembel. Silakan cari kardus bekas. Mungkin di pasar ada lapak kosong. Aku berbalik badan, memberi kode pada security untuk menyelesaikan tugas mereka. Seret mereka keluar. Sekarang. Indira, jangan. Aku menyesal. Indira. Teriakan Rangga tenggelam oleh suara gerbang besi otomatis yang menutup perlahan. Aku melihat dari celah pagar saat security menyeret mereka berdua keluar dari area klaster mewah itu. Di luar pagar, di jalanan umum yang gelap dan becek, mereka ditinggalkan begitu saja. Tanpa payung, tanpa kendaraan, tanpa uang, dan yang paling parah, tanpa harga diri. Tetangga-tetangga yang menonton bertepuk tangan pelan, seolah baru saja selesai menonton pertunjukan drama yang memuaskan. Aku menghela napas panjang, menghirup udara malam yang terasa jauh lebih segar meski bercampur bau tanah basah. Beban 3 tahun di pundakku terangkat sudah. Rumah ini kembali menjadi milikku. Hidupku kembali menjadi milikku. 6 bulan kemudian. Matahari pagi menembus kaca jendela ruang kerjaku di lantai 40, menyinari piala penghargaan Businesswoman of the Year yang baru kuterima semalam. Jakarta di bawah sana tampak sibuk seperti biasa, tapi dari sini, semuanya terlihat teratur dan indah. Tidak ada lagi kekacauan. Tidak ada lagi kebohongan. Aku menyeruput teh melatiku, menikmati ketenangan yang mahal harganya ini. Penampilanku sudah jauh berbeda dibanding 6 bulan lalu. Rambutku kini kupotong pendek model bob yang segar, riasanku tegas namun elegan, dan aku mengenakan setelan blazer karya desainer ternama. Bukan untuk pamer, tapi sebagai bentuk penghargaan terhadap diriku sendiri yang sudah berhasil bangkit. Pintu ruanganku diketuk. Bagas masuk dengan senyum cerah, membawa beberapa berkas. Hubunganku dengan Bagas kini bukan sekadar atasan dan bawahan. Dia telah menjadi mitra strategis yang bisa diandalkan. Dan mungkin, hanya mungkin, ada benih-benih persahabatan yang lebih dalam yang mulai tumbuh. Selamat pagi, Bu Direktur. Ada kabar baik dari pengadilan? Sapa Bagas sambil meletakkan berkas di meja. Pagi, Gas. Kabar soal gugatan perdata itu? Tanyaku santai. Betul. Pengadilan memutuskan untuk menyita seluruh sisa aset dagangan Bella untuk melunasi utang-utangnya ke perusahaan kita. Hakim juga menjatuhkan vonis hukuman percobaan atas tuduhan penipuan, karena dia tidak sanggup membayar ganti rugi. Aku mengangguk puas. Bagaimana keadaannya sekarang? Hancur total, Bu. Toko online-nya tutup permanen. Akun media sosialnya dibanjiri hujatan netizen setelah kasusnya viral. Terakhir saya dengar, dia dikejar-kejar pinjol ilegal karena meminjam uang untuk gaya hidup selama proses hukum berjalan. Dia sekarang tinggal di kos-kosan petak di pinggiran kota, jualan masker keliling. Dan, Rangga. Nama itu masih terasa asing di lidahku, seperti nama orang yang sudah lama mati. Bagas terdiam sejenak, ragu untuk bicara. Ibu mau melihatnya sendiri? Kebetulan hari ini kita ada inspeksi proyek di daerah Tanah Abang. Saya dengar dia sering terlihat di sekitar sana. Aku berpikir sejenak. Apakah aku perlu melihatnya? Apakah aku butuh validasi atas penderitaannya? Sebenarnya tidak. Tapi mungkin, ini bisa menjadi penutup buku yang sempurna. Sebuah titik terakhir untuk memastikan bahwa bab masa laluku benar-benar sudah selesai. Boleh. Kita lewat sana sebentar. 1 jam kemudian, mobil Alphard hitamku meluncur perlahan membelah kemacetan di kawasan pasar Tanah Abang yang semrawut. Panas terik, debu, dan suara klakson bersahutan. Dari balik kaca jendela mobil yang gelap, mataku menyisir trotoar. Itu, Bu. Di depan minimarket sebelah kanan,
tunjuk Bagas. Mataku menangkap sosok itu. Seorang pria kurus kering, kulitnya terbakar matahari menjadi hitam legam. Dia mengenakan rompi oranye kusam khas juru parkir liar, peluit menggantung di lehernya yang berdaki. Rambutnya gondrong tak terurus, wajahnya kusam dan jauh lebih tua dari usianya. Itu Rangga, mantan suamiku, yang dulu selalu ribut kalau ada sedikit noda di kemejanya, kini sedang dimaki-maki oleh seorang pengendara motor karena memarkirkan motor terlalu rapat. "Woi, becus kerja nggak sih lo? Lecet nih motor gue," bentak pengendara itu. Rangga hanya menunduk, mengangkat tangan memohon maaf dengan gestur yang sangat patuh. "Maaf, Bang. Maaf. Jangan marah, Bang." Dia menerima uang receh Rp2.000 yang dilempar pengendara itu ke tanah. Dengan sigap, dia memungut koin itu, mengusapnya ke celana, dan memasukkannya ke saku. Gerakannya begitu otomatis, seolah dia sudah melakukan itu seumur hidup. Saat mobilku melintas pelan tepat di depannya, Rangga mendongak. Mungkin dia mengenali plat nomor mobilku, atau mungkin hanya kebetulan. Mata kami bertemu sejenak lewat kaca jendela mobil yang kuturunkan sedikit. Dalam tatapan itu, aku melihat segalanya. Penyesalan, rasa malu, keputusasaan, dan kehancuran. Dia mengenalku. Mulutnya bergerak sedikit, seolah ingin memanggil namaku, tapi suaranya tercekat. Dia melihat penampilanku yang bersinar, duduk di kursi kulit mobil mewah yang sejuk, sementara dia berdiri di tengah debu jalanan, bermandikan keringat dan hinaan. Aku tidak tersenyum. Aku tidak marah. Aku hanya menatapnya datar, seperti menatap orang asing yang tidak penting. Lalu, aku menaikkan kaca jendela mobilku perlahan. "Jalan, Pak Supir," perintahku. Mobilku melaju meninggalkan Rangga yang masih terpaku menatap debu knalpotku. "Ibu tidak mau turun menyapa?" tanya Bagas hati-hati. "Tidak perlu," jawabku sambil membuka laptop, kembali fokus pada pekerjaan. Dia sudah mendapatkan apa yang dia cari. Dia ingin uang tanpa bekerja, sekarang dia bekerja demi uang receh. Itu karma yang adil. Aku teringat Bu Sari. Kabarnya, beliau sekarang hidup tenang di kampung setelah aku mengganti uang hajinya. Beliau membuka warung kecil dan rajin beribadah, mencoba menebus dosa karena salah mendidik anak. Beliau pernah meneleponku sekali, meminta maaf sambil menangis, dan aku sudah memaafkannya. Tapi untuk Rangga dan Bella, biarlah alam semesta yang terus memberikan pelajarnya. Aku menarik napas lega. Hujan badai itu sudah berlalu 6 bulan yang lalu. Kini, langit hidupku cerah tanpa awan. Aku Indira Larasati. Aku kuat, aku mandiri, dan aku bahagia. Dan cerita tentang suami gila hormat, itu hanyalah sebuah catatan kaki kecil di halaman sejarah kesuksesanku yang panjang.